Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sofi Ramawati selaku Ketua Kelompok 4. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat dan Bu Ingrid yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi pada mata kuliah pemasaran penjualan sebagai nilai ujian tengah semester. Adapun topik yang akan kami bahas adalah usaha UMKM Pempek Bangka. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama dengan NIM 4122001038 Zarwanda Asfarina. Yang kedua dengan NIM 4122001045 Ufa Sri Susana. Yang ketiga 4122001051 Astuti Yasmin. Yang keempat dengan saya sendiri dengan NIM 4122001054 Sofi Rahmawati. Yang kelima dengan NIM 4122001057 Nia Rahmawati. Tanpa membuang waktu, saya akan menyampaikan materinya. Pembahasan Outlook 4C dan Thought Analysis. A. UMKM Pempek Bangka. Pempek adalah salah satu makanan tradisional asal Bangka Belitung. Makanan ini terbuat dari tepung dan ikan karena di Bangka masyarakatnya mayoritas nelayan dan merupakan provinsi tetap. Oleh karena itu, pempek mudah ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung. Pempek juga salah satu makanan yang kaya protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin lainnya yang baik untuk kebutuhan tubuh manusia. Tidak dipungkiri, pempek memang menjadi makanan favorit masyarakat. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk membuat dan mengembangkan teknologi yang tepat guna yang memiliki manfaat serta lebih ekonomis. B4C, Change Customer Competitor Company. Change yaitu teknologi menjadi bagian Change pertama karena memulai beberapa perubahan dan memproduksi pempek Bangka yang awalnya menggunakan alat tradisional seperti mengaduk yang terbuat dari bambu. Dengan hadirnya teknologi membuat kebaruan sekaligus hal ini yang membuat proses pembuatan pempek menjadi cepat, ekonomis, dan efisien. B. Customer. Dengan seiring perkembangan zaman pada masa sekarang, membuat masyarakat lebih praktis dalam memesan makanan. Yang dulunya harus datang langsung untuk membeli makanan, dengan perkembangan zaman dapat memudahkan masyarakat dalam memesan makanan dari jarak jauh, seperti melakukan pemesanan lewat media sosial seperti WA, Gojek, dan lain-lain. Selanjutnya, kompetitor. Hal tiga yang perlu kita lihat adalah kompetitor, yang mana kita dapat memahami kompetitor yang sedang berlanjut. Kita juga harus menghadapi banyak kompetitor, baik kecil maupun besar. Kita dapat meningkatkan strategi dalam pemasaran dan meningkatkan dalam penjualan. Selanjutnya, company. Setelah menganalisis tiga elemen di atas, seperti yang kita ketahui, company merupakan segala hal terkait proses bisnis, baik buruknya perusahaan, ditentukan bagaimana kita mengelola kegiatan yang ada di dalamnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu branding company. Dalam hal ini, Pempek Bangka melakukan proses penyebarluasan sebuah brand yang dimulai dari mengenal informasi tentang produk kepada khalayak ramai. Hal yang biasanya dilakukan dengan membuka cabang di beberapa tempat. Adapun cabang yang telah dilakukan yaitu Plaza Mustafa Botane 2 Batam, Kepulauan Riau, dan Prunas Baru Batu Aji, Batam, Kepulauan. Selanjutnya, saya Astuti Yasmin dengan NIM 4122001051. Saya akan melanjutkan C. Menganalisis key issue. Usaha Pempek Bangka memiliki persaingan yang ketat karena kompetitor dan adanya besar suatu produk dengan kompetitor lain. D. Menganalisis implikasi key issue yang ditemukan. Seperti yang kita ketahui, usaha Pempek Bangka mengalami penurunan pendapatan. Hal ini karena adanya penurunan tingkat daya beli masyarakat. Hal ini membuat penutupan gerai karena masyarakat lebih dominan mengenal pempek Palembang dan beralih ke kompetitor lain. E. Menentukan strategi usaha yang tepat untuk UMKM. Usaha Pempek Bangka ini sudah dirintis dari tahun 2010. Adapun strateginya yaitu A. Produk.
Pada UMKM pempek Bangka, produknya sudah kreatif, hanya saja menunya kurang beragam. Jika ditambahkan dengan menu lagi atau menambahkan variasi dari bentuk pempek, maka bisa meningkatkan penjualan. B. Harga. Pada UMKM pempek Bangka, untuk harga di sini sudah sangat stabil dan sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat sekitar. Adapun strategi lain yaitu dengan memberikan diskon. C. Tempat penentu. Tempat yang mudah dijangkau dan terlihat agar memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati, dan memahami suatu produk yang ditawarkan. Pada UMKM pempek ini sudah memasang palang yang bertuliskan UMKM pempek Bangka, sehingga orang-orang yang berlalu lalang dapat mengetahui UMKM ini. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dengan NIM 4122001057. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan membahas mengenai arsitektur STP atau disebut dengan strategi, taktik, dan value. Yang A, strategi. 1. Menjual pempek Bangka secara online. Kedua, meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik lagi. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih terorganisasi atau terarah. Yang keempat, meningkatkan daya tarik pada konsumen. Yang kelima, dapat melakukan perencanaan bisnis dan mengevaluasi target. Selanjutnya yang B, taktik. 1. Membuat wadah yang menarik sebagai salah satu media pemasaran. Yang kedua, menentukan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas produk, menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan promosi produk dengan cara yang unik. Yang keempat, membuat produk memiliki ciri khas yang memiliki kesan tersendiri pada konsumen. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan merek yang sudah memiliki nama di mata masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Yang ke-C, value. Berikut ini adalah value pada UMKM pempek Bangka. Yang pertama, brand pada pempek Bangka ini sangat menarik karena biasanya orang-orang membeli pempek Palembang. Hal ini dapat menjadi value pada brand yang kami teliti. Yang kedua, selain itu pempek Bangka ini memiliki cita rasa yang khas, jauh lebih enak dibandingkan pempek lainnya. Yang ketiga, lokasi cabang pempek Bangka ini sangat strategis. Yang keempat, proses pembuatan sangat bersih dan steril. Yang kelima, pempek Bangka jarang sekali ditemui dibandingkan dengan pempek lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Upa Susana dengan NIM 4122001045. Di sini saya akan membahas tentang tools 1 change, di mana terdapat yang pertama itu ada teknologi. Di teknologi ini terdapat platform online. Beralih ke platform online menjadi solusi bagi penjual untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk tiny skala dari 1 angka sampai 10, di sini kami memilih 10. Untuk important skala dari 1 sampai 10, di sini juga kami memilih angka 10. Selanjutnya yaitu metode pembayaran. Seiring berkembangnya waktu, ditambah lagi dalam kondisi pandemi, metode pembayaran kini menjadi serba cashless atau pembayarannya sistem digital atau non-tunai. Di sini kami di skala dari 1 sampai 10 kami memilih angka 8 dan important skalanya kami memilih angka 9. Selanjutnya yang kedua itu politika legal. Menurut Permendak nomor 46 tahun 2009 tentang perubahan atas Permendak nomor 36 tahun 2007 mengenai penerbitan surat izin usaha perdagangan masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Di sini petani skalanya kami memilih angka 9 dan important skalanya kami memilih angka 10. Selanjutnya yang ketiga itu sosiokultural. Di sini ada perubahan peralatan yang awalnya manual dengan seiring perkembangan berubah dengan menggunakan mesin. Untuk pertanyaan skalanya di sini kami memilih angka 9, untuk important skalanya di sini kami memilih angka 9. Selanjutnya COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan karena menurunnya daya beli pembeli. Untuk pertanyaan skalanya kami memilih angka 9, untuk important skalanya kami memilih angka 10. Selanjutnya ekonomi. Minyak goreng mahal. Pada masa sekarang ini, minyak goreng yang harganya melonjak naik membuat penjualan pempek Bangka hanya menjual mentahnya saja atau frozen food. Di sini, ketanya skalanya kami memilih angka 10, untuk import dan skalanya di sini kami memilih angka 10. Selanjutnya yang kelima itu ada market, usaha perdagangan. Tingkat persaingan usaha yang tinggi karena banyak bermunculan usaha dengan jenis yang sama. Untuk pertanyaan skalanya kami di sini memilih angka 8, untuk import dan skalanya di sini kami memilih angka 8 juga. Selanjutnya di sini tools 2 change.
Di sini kami memasukkan dari skala, katanya skala dan importance skala, kami membuat diagramnya seperti ini di TOS 2 Change. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Zarwana Asfarina dengan NIM 41220011038. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tools TOS analisis yang dimana meliputi traits, opportunities, weakness, dan strength. Yang pertama ada traits. Traits ini sama dengan ancaman, yang dimana ancaman yang seperti kami ketahui itu semakin maju dunia perekonomian, maka semakin banyak pengusaha-pengusaha yang ikut bersaing. Yang kedua, tak dapat dipungkiri, banyak pengusaha bisnis PMP di Batam. Yang ketiga, banyak PMP beku dan instan yang beredar di pasaran. Yang keempat, kompetitor menggunakan mesin otomatis untuk membuat PMP. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Seperti yang kami ketahui, yang pertama itu bisa menjadi rujukan tempat makan PMP terenak di daerah. Yang kedua, membangun tempat makan untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, mendaftarkan diri agar available di setiap jasa antar makanan. Yang keempat, mendapatkan langganan yang tidak bisa pindah ke penjual PMP lain karena cita rasanya yang khas. Selanjutnya ada serta dapat memperkenalkan ke seluruh penjuru dunia makanan khas Bangka Belitung. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, proses pembuatan PMP cukup lama. Yang kedua, pembuatannya juga harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena membuatnya harus penuh dengan kehati-hatian agar bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, belum mempunyai inovasi rasa karena hanya memiliki PMP rasa original saja. Selanjutnya ada strength atau kekuatan. Yang pertama, PMP memiliki cita rasa khas original seperti di daerah asalnya. Yang kedua, PMP menggunakan proses pembuatan tradisional dan membuat cita rasanya sangat unik. Yang ketiga, memiliki banyak penggemar dari banyak daerah. Yang keempat, tempat produksi dan berjualan yang bisa dilihat secara langsung oleh pelanggan, sangat bersih, memiliki peralatan lengkap dan juga higienis. Yang kelima, kuah PMP merupakan buatan sendiri dan bukan kuah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan dari analisis data yang kami buat, bahwasanya dari segi 4C yang diperoleh, usaha UMKM PMP Bangka berbeda dari PMP pada umumnya. PMP Bangka menggunakan strategi yang menyesuaikan zaman dan lingkungan sekitar, bisa dilihat dari segi chain, customer, kompetitor, dan company. Tidak hanya dari segi 4C saja, akan tetapi dari analisis tools pun bisa ditangani dengan baik, dengan kelebihan dan menutupi kekurangan, maka usaha ini akan berkembang dan maju lebih baik. Analisis STV menghasilkan strategi dan teknik yang baik bagi usaha PMP Bangka untuk menambahkan nilai plus dalam setiap makanan yang dimiliki oleh usaha PMP Bangka. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.